Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fajar Kurniawan. Di sini saya akan melakukan analisis keputusan investasi untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Investasi C. Jadi langsung saja, di sini saya menyusun portofolio stock market atau portofolio saham. Analisis yang saya gunakan ada yang pertama analisis fundamental dan yang kedua saya menggunakan analisis teknikal. Langsung saja yang pertama analisis fundamental menurut Reuters 1999 merupakan metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Jadi analisis fundamental ini menitikberatkan pada rasio dalam kinerja finansial dari perusahaan dan kejadian-kejadian ekonomi. Terus yang kedua, analisis teknikal menurut Murphy 1999. Analisis teknikal merupakan analisis terhadap pergerakan harga atau pengamatan terhadap pergerakan harganya itu dari waktu ke waktu. Bisa detik per detik, jam per jam, menit per menit, minggu per minggu, dan bulan per bulan. Melalui pengamatan chart atau diagram. Di sini saya membeli 3 saham ya. Yang pertama ada saham Goto atau PT Gojek Tokopedia Tbk, terus saham Bumi, PT Bumi Research Tbk, dan PT Owasa, PT Maharaksa, Biru Energi Tbk. Ini ada portofolio saham saya. Di sini saya membeli Bumi sebanyak 3 lot di harga 43, terus saya membeli saham Goto sebanyak 2 lot di harga 80 rupiah, dan saya membeli saham Owasa di harga 49 rupiah. Terus saya juga menyiapkan uang cash sebanyak 11% dari total portofolio saya. Nah, jadi saham Bumi saya sudah memperoleh profit sebesar 600 rupiah, terus Goto loss sebanyak 600 rupiah, dan Owasa loss sebanyak 800 rupiah. Di sini saya menyiapkan cash itu untuk apa? Untuk menyiapkan drawdown. Kita kan nggak tahu kalau di waktu yang akan datang akan ada gejolak ekonomi apa. Nah, itu buat saya jaga-jaga apabila suatu saham saya itu mengalami retest, saya akan menembak lagi atau membeli saham yang minus tadi. Terus pada analisis fundamental saham Goto. Yang pertama adanya berita CEO India itu collab dengan CEO Goto. Mohon maaf, adanya berita collab antara CEO Nvidia dengan CEO Goto. CEO Nvidia Jensen Huang dan CEO Goto Patrick Waluyo telah collab dalam acara Indonesia AI Day. Pada waktu itu Bapak Jensen Huang menjadi pembicara dan dimoderatori oleh Bapak Patrick Waluyo selaku CEO dari Goto. Setelah adanya itu, kadang-kadang ada isu bahwa perusahaan Goto akan collab dengan perusahaan Nvidia, yang kita tahu bahwa perusahaan Nvidia itu merupakan perusahaan Amerika di bidang teknologi yang sekarang sedang menggalakkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Terus kita masuk pada rasio IPS Goto. Rasio IPS ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh setiap lembar saham yang beredar. Biasanya semakin tinggi EPS, semakin baik kinerja perusahaan. Di sini saham Goto EPS-nya jelek ya, tapi saya mempunyai conviction yang tinggi bahwa teknologi ini akan terus berkembang seiring dengan adanya AI di zaman sekarang. Jika dilihat dari TTMQ pada tahun 2023 itu minusnya 75. Nah, pada tahun 2004 ini minusnya berkurang menjadi 71. Ini menunjukkan kinerja perusahaan ini terkait dengan keuntungan yang dihasilkan oleh setiap lembar saham itu meningkat. Terus rasio NPM. Rasio NPM ini sebuah rasio keuntungan yang menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengubah pendapatannya menjadi laba. Dari tahun 2022 sampai sekarang, NPM dari saham Goto ini minus, yang artinya bahwa perusahaan ini rugi terus-menerus. Di sini menariknya, di awal tahun 2024 sampai akhir 2024 ini minusnya itu berkurang. Jadi ya ada peningkatan lah dari kinerja perusahaan Goto. Selanjutnya melalui analisis teknikal. Dalam analisis teknikal time frame weekly, di sini ada bos ya atau break of structure, sehingga terjadi ini valid higher low, ini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Di sini juga didukung oleh stochastic yang mulai crossing. Terus dalam time frame daily membentuk
tren bullish penan. Jika tren ini terus berlanjut, maka bisa saya proyeksikan saham Goto ini bisa mencapai angka psikologisnya. Yang pertama itu bisa mencapai Rp100. Kalau Rp100 tembus, mungkin bisa sampai 110. Nah, saya di sini mengambil resiko di bawah higher low sebelumnya, yaitu di harga 60. Jadi ketika sahamnya itu turun di 60, saya akan cut loss. Selanjutnya analisis fundamental Bumi. Adanya berita PT Bumi Research ini meraih laba 19T. Saya memilih saham Bumi ini. Saham Bumi ini di CEO oleh Bapak Ardika Nugraha Bakri. Kita lihat dalam rasio EPS Bumi. Rasio EPS Bumi pada TTM Q3 atau mengacu pada kinerja keuangan perusahaan selama 12 bulan terakhir yang berakhir sampai akhir kuartal 3. Ini sebelumnya pada tahun 2023 0,45 meningkat menjadi 3. Nah, ini menunjukkan bahwa berita tersebut itu benar. Kalau pada tahun 2024 ini PT Bumi Research meraih laba 1,9T. Jadi kinerja perusahaan itu baik dan keuntungan yang dihasilkan oleh setiap lembar saham itu yang beredar meningkat. Terus kita melihat rasio NPM Bumi. Pada tahun 2023, ini NPM-nya minus, menunjukkan Bumi ini rugi ya perusahaannya. Terus pada tahun 2024 ini naik mencapai 10% NPM-nya. Jadi baguslah. Jadi menjadi optimal perusahaan dalam mengelola pendapatannya. Terus pada analisis teknikal saham Bumi, trennya sangat bullish sekali. Di sini ada breakout structure. Terus ini kira-kira akan retest dulu ke area 100 untuk melanjutkan tren bullishnya. Target pertama itu di angka psikologis 200 ya. Kalau 200 tembus bisa 246. Pada trendline weekly, trennya juga bullish. Di sini juga didukung oleh volume yang akhir-akhir ini meningkat, menunjukkan harga tidak ada manipulatif. Selanjutnya pada analisis fundamental PT Maharaksa Biro Energi atau Owasa. Saya memilih saham ini karena ada berita bahwa PT Owasa ini pendapatannya naik sebesar 121. Terus kita lihat pada rasio IPS pada TTM Q3 pada tahun 2023 sebesar 0,80. Terus pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,88, menunjukkan keuntungan yang dihasilkan dari setiap lembar saham itu meningkat. Jadi baguslah kinerja keuangannya. Terus rasio NPM PT Wasa ini minusnya stabil dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini minusnya stabil, ruginya stabil. Ini saya yakin kenapa? Karena PT Maharaksa Biro Energi ini bergerak di bidang renewable energy yang di masa depan pasti akan berguna, karena sekarang ini sudah banyak terjadi pemanasan global. Pastinya di masa yang akan datang pasti akan menggunakan energi terbarukan. Ya, kita tahu bahwa energi fosil itu kan ya terbatas. Terus juga banyak merusak lingkungan. Untuk chartnya puasa juga bullish ya. Ini ada kemungkinan untuk kembali ke higher high yang dulu, yaitu di angka 286. Di sini volumenya juga gede pada saham Owasa ini. Terus pada time frame weekly, sini ada order book yang sudah terhit dan sini ada breakout structure sehingga ini valid bullish ya. Baik, itulah tadi pemaparan analisis keputusan investasi saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.